KPK segera memanggil memeriksa Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga, ya kan, untuk diperiksa dan ditangkap. Nah, dan Jokowi segera memecat mereka, ya kan, minimal nonaktif. Kalau tidak, Jokowi dianggap terlibat dalam masalah ini. Mahkamah Konstitusi ini harus kita kasih dia pelajaran. Nah, MK ini kan lahir dari reformasi. Reformasi itu adalah rakyat, ya kan. Jangan kemudian MK bikin aturan 20%. Dia boleh saja bisa mereview undang-undang. Tapi dalam hal kedaulatan dia tidak boleh membatasi rakyat berdaulat. Ya. Nah, dari rakyat berdaulat dengan DP 10%, 0% itulah independen bisa masuk. Jadi benar tadi bahwa jika kabupaten, ya kan, kota dan gubernur dibolehkan independen, nah kenapa setiap pusat nggak boleh? Ini undang-undang apa namanya ini? Kan itu masalahnya kan? Diskriminasi, dan ini tidak boleh dalam undang-undang kita. Jadi hari ini, ya kan, melalui kesempatan forum hari ini kita minta MK agar segera, ya kan, mengeluarkan keputusan, ya kan, agar dibolehkannya DP 0%, kalau enggak bubar aja itu MK, ya kan? Karena MK itu lahir dari rahim reformasi. Reformasi itu rakyat, bukan elit yang bergerak. Kan itu dia, ya kan? Jadi apa yang diuraikan oleh Saudara Egy Sujana tadi, bahwa rakyat ini kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh rejim yang sekarang ini, kan gitu kan, ya kan? Partai-partai politik yang disebutkan tadi oleh oligarki, kita semua ini menderita gara-gara mereka. Contoh misalnya, di saat pandemi, rakyat banyak yang mati, makan lapar dan lain sebagainya, mereka malah kekayaannya sampai 70% naik. Ini apa? Ini artinya bahwa rejim ini memang tidak ngurusin rakyat, dia ngurusin oligarki dan feudalismenya sendiri, gitu masalahnya kan di situ. Dan transaksional. Dan mereka transaksional. Contoh yang paling teranyar itu, emang negeri ini sudah nggak ada manusia lagi kecuali yang ada Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Menko, ya kan, Menko Maritim, investasi, tapi ditunjuk segala macam urusan. Nah, COVID dia mau ngurusin, urusan jembatan dia mau ngurusin, urusan segala macam lah. Akhirnya digugat sama Ashari persoalan tambang. Sekarang kan dibuka itu. Nah, usut punya usut, ternyata oligarkinya ini antara Luhut dan Jokowi ini adalah mereka bikin perusahaan yang sama. Ya kan? Toba Group, Marakabumi dan lain sebagainya. Jadi ini kan benar membuktikan bahwa oligarki itu bukan usapan jempol. Ada dan benar. Dan dengan itu mereka menumpuk kekayaan. Masuk di Pandora Papers. Dan ini bisa diduga bahwa sebagian uang yang masuk Pandora Papers itu juga uangnya Jokowi juga. Gitu loh masalahnya di situ. Oleh karena itu diperlukan KPK. Nah, KPK segera bertindak. Jadi jangan kemudian KPK diam saja, jangan KPK menjadi alat untuk mendukung rejim yang bobrok ini, kan itu masalahnya kan. Ini harus jelas. Kita semua memberitahu KPK. KPK itu Anda lahir karena reformasi, lahir karena rakyat, begitu juga MK. Jadi jangan kemudian menghalang-halangi yang ini diperiksa boleh, yang ini nggak boleh, yang itu ditangkap ini. Ini apa KPK seperti itu? Jadi kita pengen lihat apakah KPK juga akan memanggil Luhut dan Erlangga yang disebutkan itu, dan juga memanggil orang-orang oligarki misalnya gitu kan, memeriksa itu, ada nggak harta Jokowi itu, awal itu, anaknya dipanggil, karena kemarin itu ketika bansos saja kan sudah disebut itu, yang disebut anak Palura, ya kan, madame itu dan lain sebagainya. Ini harus dipanggil. Kalau enggak memang benar-benar negeri ini dikuasai oleh oligarki, feudalisme, transaksional, dan rakyat makin menderita. Itu. Nah, jadi diperlukan, terobosannya adalah harus ada calon presiden dari independen. Ini sebagai peluang untuk membuka cara berpikir rakyat. Nggak mungkin lah partai. Ya, nggak mungkin partai itu feudalisme transaksional, dan itu akan tetap terutama dalam gerbong feudalisme, gerbong itu. Jadi sekali lagi, saya secara pribadi, ya kan, juga bersama dengan saudara-saudara dan teman-teman yang lain, kita mendesak Mahkamah Konstitusi, Saudara Jaya, ya kan, mendesak Mahkamah Konstitusi agar segera menetapkan DP 0% dan KPK segera memeriksa Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga, ya kan, untuk diperiksa dan ditangkap. Nah, dan Jokowi segera memecat mereka, ya kan, minimal nonaktif.
Kalau tidak, Jokowi dianggap terlibat dalam masalah ini. Oke, terima kasih.